Jadi di sini saya ada tugas IPAS mengenai wawancara. Dengan ada beberapa soal. Apa pendapat Bapak terhadap media sosial? Bagi pelajar atau secara umum? Bagi pelajar. Media sosial itu bagi pelajar dapat dijadikan sebagai sarana belajar juga, karena kita saat ini teknologinya kan udah teknologi canggih. Jadi termasuk media sosial juga bisa dijadikan sebagai media untuk belajar, tidak hanya dari buku, tidak hanya dari teman, tidak hanya dari guru, tapi bisa juga belajar melalui media sosial. Terutama seperti misalnya belajar mengenai isu-isu yang terkini, itu bisa didapat dari media sosial. Baik. Kalau boleh tahu, apa sih aplikasi media sosial yang sering Bapak mainkan? Yang sering saya mainkan itu ada Instagram, ada yang utama sih Pak, yang pasti adalah untuk komunikasi itu WhatsApp, kemudian ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian saya juga punya TikTok tapi nggak pernah bikin konten, cuma hanya sekedar scroll aja, menikmati hasil TikTokan orang lain. Bapak kan sebagai guru pasti punya murid-murid, kenapa? Seperti saya juga. Ya. Menurut Bapak, apa sih dampak media sosial tuh bagi para pelajar? Yang namanya dampak itu pasti ada dua ya. Ada yang dampak positif, ada juga dampak yang negatif. Baik. Tergantung dari murid tersebut atau siswa tersebut itu menggunakannya sebagai apa. Kalau yang dampak positifnya yang tadi saya bilang, media sosial itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, kemudian mendapatkan jejaring sosial. Kalau untuk yang dampak negatifnya itu, jika dia menyalahgunakan media sosial tersebut untuk hal-hal yang negatif, seperti misalnya untuk transaksi narkoba, bisa untuk mabar, atau untuk judi online, ataupun untuk mengajak ke arah-arah yang negatif, tawuran, termasuk aksi pornografi dan porno aksi juga bisa melalui media sosial tersebut. Jadi itu negatifnya, ada juga positifnya tadi untuk menambah pengetahuan tentang dunia pendidikan. Kan di media sosial itu sering terjadi informasi yang baik maupun buruk. Bapak pernah nggak kayak nemuin informasi hoax gitu? Sering nemuin informasi hoax, tapi untuk saat ini saya lebih, jika menemukan informasi yang biasanya yang hoax itu misalnya meminta untuk di-share ke yang lain, kita diteliti dulu apakah informasinya itu sesuai atau tidak. Kalau misalnya informasinya sesuai, boleh kita share, tapi kalau misalnya informasinya tidak sesuai, ya kita tidak share, atau kita ini dulu, cross check dulu tentang kebenaran informasi tersebut. Baik, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak sering kan bermain media sosial. Bapak bermain media sosial paling lama berapa jam sih, Pak? Tergantung hari ya. Kalau weekend itu bisa banyak, tapi kalau di hari-hari kerja seperti ini ya paling memanfaatkan waktu istirahat, atau memanfaatkan waktu di saat setelah pulang atau pada saat malam hari. Baik, Pak. Makasih, Pak, atas waktunya. Maaf mengganggu waktu Bapak. Sekian dari saya, begitu aja sih, Pak. Ya. Ya, mohon maaf ya, Pak, juga kalau ada kesalahan. Assalamualaikum. Pak, saya mau izin wawancara, boleh nggak? Ya, silakan. Jadi gini pertanyaannya, Pak. Apa pendapat Bapak terhadap media sosial? Media sosial kalau untuk dari segi berita sangat membantu ya, karena sangat update kalau di media sosial itu berita. Pertanyaan kedua, Pak. Kalau boleh tahu, aplikasi apa yang Bapak sering mainkan di media sosial? Ada Facebook, ada Instagram. Yang ketiga, menurut Bapak, apa saja dampak media sosial pada para pelajar? Media sosial untuk pelajar lebih cenderung jadi ketagihan, sering terus bermain HP jadi Main game. ya. Terus, apa Bapak pernah mendapatkan informasi hoax di media sosial? Oh, banyak.
Yang terakhir Pak, Bapak bisa berapa lama bermain media sosial dalam sehari Pak? Kalau dalam sehari media sosial, kalau dijumlahin ya pagi, siang, sore, malam bisa sejam bisa. Pak, itu saja dari saya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Jadi saya mau menanyakan tentang seputar media sosial ya, Arya. Yang pertama adalah apa pendapat kamu terhadap media sosial? Pendapat saya media sosial itu bagus ya kalau kita menggunakan dengan cara yang sangat komunikatif ya. Iya. Seperti untuk belajar mencari ilmu di media sosial tuh, mencari berita seperti itu. Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu aplikasi apa yang sering Anda sering mainkan di media sosial? Media sosial yang sering saya buka itu seperti Instagram, Iya. Facebook, Iya. WhatsApp, dan lain-lain, Mas. Yang pertanyaan ketiga, menurut Anda apa saja dampak media sosial pada para pelajar? Kalau dampak media sosial kepada para pelajar itu kayak contohnya kalau kita mau mempromosikan sesuatu atau Iya. membuat tugas-tugas kayak tugas presentasi bisa menguploadnya seperti di YouTube, Instagram, dan lain-lain, Mas. Pertanyaan keempat, apa Anda pernah mendapatkan informasi hoax di media sosial? Kalau informasi hoax sih banyak ya, Mas ya. Iya. Apalagi di Instagram, terus abis itu kayak Google juga banyak sih, Mas ya. Pertanyaan kelima ya, Anda bisa berapa lama bermain media sosial dalam sehari? Kalau bermain sih saya jarang ya, Mas ya. Paling Iya. kalau sehari bisa 5 jam lah. 5 jam dalam sehari. Terima kasih Arya. Ya.